Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang ekspor impor. Bener nggak sih ekspor itu bisa tanpa modal? Nah, ramai di beberapa kanal media ekspor impor yang mengatakan bahwa ekspor itu mudah dan nggak perlu pakai modal. Bisa cuan juga dan untung hingga jutaan bahkan miliaran. Sehingga banyak nih generasi muda terutama para pelaku usaha dan masyarakat yang tertarik untuk merambah dunia ekspor. Lalu apakah benar ekspor itu bisa tanpa modal? Yuk kita tanya langsung ke ahli ekspor impor, yaitu Kak Alfi. Halo Yuri. Halo Kak Alfi. Nah, Kak Alfi ini merupakan CEO dari Is Group Logistik, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor. Nah, Kak, untuk memulai pertanyaan pertama nih ya. Jadi benar nggak sih Kak ekspor itu bisa tanpa modal? Oke, nah jadi sebenarnya sih kalau ekspor tanpa modal bisa dikatakan iya dan tidak karena balik lagi posisi kita itu di situ sebagai siapa dan apa kayak gitu. Ya, Kak? Ketika kita sebenarnya dikatakan ekspor harus ada biaya besar atau nihil tanpa ada modal. Itu kan dari sudut pandang mana dulu nih kita memandangnya ya seperti itu. Ini sepengalaman saya ya kayak gitu. Nah jadi misalnya kita mau berperan sebagai sisi produsen langsung. Kalau sebagai produsen langsung yang akan menyuplai kepada buyer itu bohong kalau nggak pakai modal, karena kita kan melakukan produksi terlebih dahulu seperti itu. Tapi beda halnya ketika kita sebagai trading mungkin, sebagai orang yang menjual saja atau bisa dikatakan mediator lah atau broker lah ya seperti itu mungkin bisa saja tanpa modal ya, mungkin hanya modal relasi kan seperti itu, secara material tidak ada gitu kan, atau mungkin cuman modal kuota kan zaman sekarang ya tanpa harus bertatap muka pun bisa gitu ya, asalkan ada kepercayaan, trust buildingnya itu terbangun. Kemudian selain itu juga kita gak semudah itu sebenarnya ekspor, tapi gak sesulit yang dibayangkan juga ketika kita jalankan. Misalnya kita akan ekspor dalam partai kecil, it's okay, itu partai kecil mungkin modalnya kecil ya, gak terlalu besar juga otomatis ya, tergantung produk apa atau barang apa yang akan kita jual seperti itu. Otomatis kan kita harus tahu dulu nih sistem pembayaran si buyer atau si importir atau yang biasa dibilang si consignee itu bakal bayar ke kitanya tuh seperti apa. Semisalnya menggunakan LC. Ketika kita berperan sebagai produsen mungkin fine-fine aja dipakein LC karena kita udah ada modal kan, udah ada produknya. Tapi ketika kita sebagai trading company-nya gitu, ketika memakai LC, kita kan otomatis harus berkomunikasi juga dengan si produsen tersebut. Apakah dia mau dengan menggunakan LC ataukah dia memang pengen dibayarnya tuh cash ataukah seperti apa. Ketika kasusnya itu misalnya dia pengen full payment, gak mau tahu terserah itu barang mau kemana atau dijual kemana, otomatis kan itu jadi PR si trading company-nya, orang yang menjualnya gitu ya, perusahaan yang menjualnya. Mau tidak mau mereka ya harus mencari modal dong otomatis. Tapi gak sedikit juga memang ada orang yang ibaratnya dalam partai kecil mereka bisa ekspor, dibayar dulu langsung sama bayarnya itu cash sebelum barang dikirim. Nah mungkin itu tanpa modal iya gitu, hanya bermodalkan relasi kayak gitu kan, atau bermodalkan info-info. Tapi kan tidak semudah itu ya, harus dibangun dulu ya kredibilitasnya, kepercayaannya gitu. Sedangkan kita pun akan transaksi dengan berbeda negara ya, namanya ekspor berarti kita itu menjual barang ke luar area pabean gitu, otomatis kan udah melintasi batas negara kita gitu, otomatis akan ada hal-hal yang berbeda juga dari sisi culture-nya kan, dari sisi communication-nya kan, dari sisi bahasa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau dikatakan tanpa modal atau tidak itu tergantung sebagai siapa kita di situ, ataukah sebagai trading company kah atau sebagai produsen langsungnya seperti itu. Oh jadi emang kalau kita mau mulai ekspor itu kita nentuin dulu nih kita tuh mau sebagai produsen atau sebagai si pihak tradingnya aja gitu ya. Dan juga ditentuin juga dari cara pembayarannya ya Kak. Iya betul, dari cara pembayaran karena nggak mudah sih ya gitu kan untuk kita bisa dealing dan bisa orang itu percaya tanpa adanya referensi, apalagi bayar di luar seperti itu. Iya benar, pasti gitu. Komunikasinya juga beda negara namanya juga betul, kan? Seperti itu. Terus kalau sebenarnya untuk syarat ekspor itu selain kita nentuin dulu kita tuh sebagai pelaku produsen atau pihak yang trading, terus
syarat lainnya apa aja sih, Kak? Syarat untuk ekspor ya. Yang pertama jelas ya, kita harus tentukan dulu entity atau produk apa yang akan kita jual untuk kita ekspor. Itu udah pasti ya. Karena kan yang perlu kita ketahui ketika kita akan ekspor ada beberapa golongan barang. Yang pertama ada barang yang kena lartas, larangan terbatas, atau memang ada yang GCO ya, general cargo kayak gitu. Ataupun memang ada barang-barang lain yang memang dilarang seperti itu. Contohnya apa nih kalau general cargo? General cargo itu barang-barang umum aja, misalnya kayak kayak misalnya kita mau ekspor pensil atau mengirim pensil atau pulpen itu ya udah nggak ada izin khusus kayak gitu. Tapi beda halnya ketika kita akan mengirim seperti yang pernah kita lakukan saya lakukan ya, IS Group lakukan itu kirim tulang punggung hiu. Itu kan tidak dilarang, tetapi tidak dibatasi juga, tetapi memiliki izin khusus. Apa izin khususnya? Contohnya health certificate itu didapatkan di BKIPM, Badan Karantina Ikan dan Hasil Laut lah ya, seperti itu. Harus ada SPM-nya juga, surat perintah muatnya, seperti itu. Nah itu kan harus diperhatikan. Jadi buat teman-teman nih harus bisa mengklasifikasikan barang tersebut tuh masuknya golongan apa sih, izin-izin apa sih yang diperlukan gitu. Ada juga yang memang memakai kuota, kayak contohnya toke itu kita memerlukan kuota seperti itu. Nggak bisa langsung kita kirim aja, karena kan itu hewan yang masuk appendix ya, dikategorikan sudah langka, sehingga tidak bisa kirim asal-asalan gitu, harus dibudidayakan dulu baru bisa dikirim, seperti itu contohnya, karena sudah sangat langka. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi ada klasifikasinya ya, syarat untuk ekspor itu pertama dari barangnya, kedua setelah kita memiliki barang itu otomatis legalitas usahanya nih, bisa PT ataupun CV itu udah bisa buat ekspor. Yang penting di dalam NIB-nya itu sudah ada NIK nomor induk kepabeanan, sama sudah aktivasi ya kepabeanannya itu, dan ada KBLI yang termuat untuk barang tersebut diekspor kayak gitu. Sebenarnya cukup sih itu aja. Nah kalau ada pertanyaan perorangan bisa nggak sih buat ekspor atau UMKM gitu kan, atau komunitas kayak gitu. Jadi dulu tuh di tahun 2020-an apa 2018 saya lupa ya, itu tuh UMKM bisa melakukan ekspor, yang penting ada NIB kayak gitu. Ada koperasi misalnya, koperasi itu bisa melakukan ekspor tanpa harus PT ataupun CV gitu ya, badan hukumnya tuh. Itu bisa, yang penting ada NIB dan NIK-nya aktif seperti itu. Tapi kalau sekarang itu bukan ada undername juga ya Kak? Kalau betul, kita kalau susah ya. Nah misalnya nggak mau repot deh gitu kan, terus kan masih trial gitu ya, masih kirim sampel ibaratnya, daripada bikin PT terus bikin izinnya ketika barangnya khusus, lebih baik undername. Jadi undername itu memfasilitasi orang yang ingin melakukan ekspor, izinnya nggak ada, kita bantu untuk fasilitasi misalnya, karena perusahaan misalnya perusahaan A atau perusahaan IS Group misalnya udah ada legalitas yang untuk mensupport jalannya ekspor tersebut. Itu bisa dicoba seperti itu. Jadi teman-teman bisa sambil belajar mempelajari ekspornya sambil tetap berjalan gitu usahanya kayak gitu. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya untuk awal pemula nih ya, misalnya dia sebagai trader gitu ya Kak. Berarti artinya dia juga harus nyari buyer juga dong Kak? Iya dong, jelas. Jadi awalnya tentu. harus bayar. Bayar dulu ya. Kita nggak akan bisa ekspor kalau nggak ada bayar kan. Mau buang kemana tuh barang, ibarat kasarnya ya. Mau dijual kemana barang ketika kita nggak punya bayar kayak gitu. Jadi memang inti utamanya setelah kita menentukan apa itu produknya, yang kedua ya kita harus mencari bayarnya. Setelah dealing dengan buyer, kita juga harus cari tahu dokumen apa aja yang harus dilengkapi untuk ekspor gitu kan. Karena kan nanti ada dokumen-dokumen shippingnya ya, packing list lah, invoice lah, BL atau AWBK atau izin-izin lain yang memang menunjang untuk produk tersebut. Kayak gitu. Jadi lumayan ribet juga ya sebenarnya. Jadi ekspor dibilang mudah tuh nggak semudah yang dibayangin gitu ya buat kita. Betul. Gitu. Ya memang mudah ya. Mungkin ekspor itu mudah. Untuk ekspor nggak serumit yang dibayangkan, betul. Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan kayak gini juga gitu kan. Jadi perlu edukasi atau pembelajaran dulu juga gitu kan. Tinggal ya asal mau kita bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman misalnya di bidang ekspor, otomatis akan membuka mindset kita juga gitu, bahwa tidak seribet atau serumit yang dibayangkan di dalam pikiran kita kayak gitu.
Oke, oke. Terus untuk langkah-langkah awal nih Kak, kan tadi kan setelah mencari barang apa komoditinya, terus apa namanya menentukan legalitasnya apa Iya. aja, terus habis itu apa mencari buyer. Nah, langkah selanjutnya itu untuk proses apa namanya pembayaran gitu-gitu segala macam gimana? Nah, itu ketika misalnya kita udah tahu produknya, terus udah dapat bayarnya, terus legalitasnya juga udah ada, entah itu misalnya legalitas yang dibuat sendiri ataupun under name gitu kan. Yang perlu dipastikan yang pertama itu kita harus berkontrak dulu dengan mereka. Kontraknya seperti apa? Simple sih sebenarnya, nggak harus kontrak yang ribet-ribet ya. Kita bisa minta ibaratnya requirement ya, adanya permintaan dari mereka kayak gitu. Setelah kita udah dapat permintaan itu, memang kita bisa supply, ya udah kita ajukan quotation ke mereka. Itu secara legalitas dokumen hal seperti itu perlu ditempuh ya. Sales contract lah ya bahasanya. Ada sales contract yang disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah itu baru dikeluarkanlah packing list invoice kayak gitu. Nah, disitulah akan terjadi percakapan tentang how about the payment ibaratnya gitu ya. Gimana sih cara bayarnya gitu kan. Ya tergantung kesepakatan kedua belah pihak, bisa dengan menggunakan LC misalnya, atau bisa juga transfer langsung ketika udah memang percaya, atau ada DP dulu, bisa ada kalau di in court terms ya, di dalam pembayaran term of payment-nya itu ada LC, ada advance payment, terus ada macam-macam lah. Nah, tapi yang kita sarankan itu ketika memang akan ekspor itu biar safety ya, based on experience saya juga gitu ya. Minimal itu transfer DP dulu kayak gitu kalau nggak mau ribet, karena LC memang ada serangkaian tahapan ya. Kalau nggak transfer down payment, baru ketika akan dikirim atau barang itu sudah jalan, otomatis kan kita dapat dokumen itu kan akan dikirim ke si buyer atau ke si consignee. Nah, itu nanti full payment-nya itu ditukerlah dengan itu bisa kayak gitu, ditukar si buyernya bayar full payment-nya, baru kita kirimkan dokumen aslinya untuk mereka bisa clearance di negara mereka atau di negara tujuan. Itu safety juga. Kalau misalnya dapat seperti itu ya udah, apalagi yang harus diragukan kan, seperti itu tinggal kita menjaga amanahnya nih selaku shipper kayak gitu. Terus bisa juga kalau dua ini nggak ketemu masih bentrok nih, pakai aja LC. Walaupun LC itu kan melibatkan bank to bank ya, bank di negara mereka open dulu, baru ntar kita terima bank di Indonesianya yang terima seperti itu. Serangkainya cukup panjang lah, dan memang itu juga ada biayanya juga kan ketika kita open LC atau menggunakan LC. Tapi memang dijamin aman karena kan diverifikasi dan dibantu oleh perbankan langsung kayak gitu. Iya. Itu berarti metode pembayaran yang paling aman dan paling pilihan paling pertama lah ya untuk para pemula ekspor. Jika yang dua tadi itu udah gak ada titik temunya, lebih baik pakai LC. Nah, LC juga harus hati-hati nih karena banyak macamnya ya. Ada LC at site, LC Usense, LC irrevocable dan lain sebagainya lah ya. Nah, yang enak itu bisa LC Usense atau LC at site kayak gitu. Oke. Kalau misalnya nih misalnya kita udah mau ekspor nih Kak, terus kita banyak nemuin kendala kayak misalnya kita udah ketemu buyer nih, tapi dia tuh kayak tiba-tiba nggak jadi, itu ada nggak sih Kak case-case kayak gitu? Banyak. Banyak ya? Banyak banget ya, namanya kita nih mungkin ini melatih mental kita juga ketika kita ingin usaha ataupun menjadi bergerak di bidang trading company kah, entah itu menjadi produsen sebuah produk atau apapun itulah ya. Itu melatih mental. Jadi ketika kita masih melakukan tawar-menawar atau negosiasi, itu bisa jadi deal atau bisa jadi tidak. Seperti itu. Saya banyak belajar di situ, menemui beberapa orang yang ketika negosiasi dan tidak jadi, mereka merasa kecewa. Kecewa wajar, itu hal manusiawi, tapi jangan sampai berefek atau berimbas udah orang nggak ada yang goals. Itu mindset yang sangat salah ya. Gimana kita mau maju, kita baru ibaratnya dikasih step seperti itu aja kita udah menyerah kayak gitu. Dan kebanyakan orang Indonesia rata-rata ketika udah bernegosiasi dan lain sebagainya itu mereka sudah merasa yakin, bagus sebenarnya, yakin dan pede gitu kan akan goals gitu. Padahal itu belum tentu kan goals ataupun terjadi kesepakatan jual beli gitu kan. Nah, itu banyak sekali hal-hal seperti itu yang ibaratnya membuat mereka jadi down karena tidak jadi transaksi atau tidak terjadi jual beli tersebut. Nah, itu sebenarnya sih fine-fine aja ya, namanya kita, yang penting kita kan udah berusaha ya, tapi jangan sampai ngejudge bahwa
di dalam trading itu kebanyakan gagalnya gitu. Itu ibaratnya hal lumrah kok ketika kita jual beli, ibaratnya jangankan buat ekspor impor, kadang kita juga ibaratnya kalau ke pasar nih kan nggak semua yang di pasar itu kita beli, ibaratnya kan gitu ya, sesuai kebutuhan atau sesuai budgetingnya kita gitu. Mungkin kita nggak goals karena ada faktor-faktor lain atau apa yang itu justru jadi bahan evaluasi dan analisa buat kita. Itu sering kok saya menemui hal seperti itu dan saya pun mengalami, tapi ya it's okay gitu. Semuanya juga sudah, yang pertama jelas kita ikhtiar ya, yang kedua ya udah ada yang ngatur juga kok gitu. Rezeki nggak kemana istilahnya, asalkan kita mau ikhtiar dan jangan pernah ibaratnya kita ngerasa down atau gagal, ya udah deh berhenti di situ aja karena nggak goals terus nih misalnya ya, saya nggak goals terus nih kalau main sama si ini atau sama si A atau si B. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata itu ibaratnya karena kita harus melatih mental kita itu biar gak ngejudge seseorang, apalagi di dalam transaksi itu hal yang lumrah, tinggal kita pilih-pilih, pintar-pintar memilihnya aja kayak gitu. Berarti emang kayak sistem jualan aja ya Kak? Iya, gitu sebenarnya jualan cuman ya antar negara gitu, kayak gitu aja sih bedanya. Dan kadang kalau misalnya trading kan ya belum ada barangnya gitu. Iya, kan, betul, jadi betul. Kayak modelannya Iya, kayak gitu. betul. Hal simpelnya kayak misalnya kita ke mall deh ya, ngeliat-liat baju di brand A gitu, udah dilihat-lihat, udah kayak mau dibawa ke kasir tapi kan gak jadi, ya udah kayak gitu sih simpelnya ya. Pun dengan ekspor ya seperti itu, kita udah tawar menawar, misalnya negosiasi, udah oke, udah clear, udah deal, tinggal ke payment, udah tinggal kontrak itu tanda tangan, terus tiba-tiba nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu yang terbaik juga buat kita nggak tahu kan. Gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi, tapi jangan dilepas juga gitu ya Kak, betul, ya. betul. Kalau misalnya kita melakukan negosiasi betul, sama buyer gitu betul, ya. Betul. Kalau langkah-langkah atau hal-hal yang harus diperhatikan gitu selama kita melakukan transaksi atau kegiatan ekspor impor tuh apa aja Kak? Yang harus diperhatikan ya itu ya, yang pertama tadi produknya layak atau enggak sih, karena kan kita udah beda habit ya, terus beda culture juga. Mungkin ketika kualitas produk ini di negara kita fine-fine aja, di negara orang kan belum tentu diterima kayak gitu. Jadi kita harus tahu klasifikasinya. Biasanya kalau untuk produk-produk tertentu itu ada COA atau MSDS ya, Certificate of Analysis atau Material Safety Data Sheet kayak gitu. Terus ada lagi juga misalnya setelah itu dari sisi negosiasinya ya, yang tadi gitu kan, langkah-langkah yang harus diperhatikan, karena negosiasi itu menentukan juga kan untuk kita bisa goals gitu. Kita harus bisa memahami culture-nya di sana seperti apa gitu kan, budayanya seperti apa. Mungkin kalau negosiasi di antar orang Indonesia gitu ya, mungkin kan udah sama-sama tahu ya dari sisi language-nya seperti apa, terus dari sisi culture-nya bagaimana gitu ya. Apalagi orang Indonesia yang nggak enakan gitu kan. Nah, beda halnya mungkin dengan orang luar. Saya ada satu case pernah, bahkan nyampe hari ini belum terjadi payment tersebut, udah berjalan mau 1 tahun, dan itu bukan main ya transaksinya gitu. Tapi ya udah gitu. Yang penting kita udah melakukan cara-cara hal yang ditempuh sudah kita lakukan, based on kepercayaan satu sama lain udah kita lakukan juga gitu. Tinggal menunggu ibaratnya dia mau bayar atau enggaknya aja. Kita udah minta tolong juga difasilitasi oleh KBRI yang ada di negara sana gitu kan, oleh KBRI kita gitu. Dan ya udah berjalan aja, life must go on lah ya. Jadi jangan terpaku hanya dalam satu permasalahan atau kerikil. Nah itu ekspektasi boleh ya, tapi kita harus realistis juga gitu kan. Gak bisa kita mengharapkan dari satu sisi aja ketika kita gagal gitu. Tapi kita harus mengambil plan lain yang memang biar kita bisa tetap bertahan atau survive kayak gitu. Oke, berarti kita juga harus paham gimana karakteristik si buyer betul, ini ya Kak. Betul. Karena kan beda negara, beda karakter juga, betul, beda bahasa banget, juga. Iya. Itu Karena emang susah sih ya komunikasi. Betul. Kadang kita juga kadang negosiasi sama orang sesama Indonesia susah ya. sama orang luar gitu ya. Iya, kan? benar-benar, iya betul banget. Nah terakhir nih Kak, pesan apa sih yang bisa disampaikan nih buat teman-teman yang baru mau mulai ekspor atau lagi belajar ekspor impor nih dan pengen mulai bisnis ekspor impor, itu apa pesan yang bisa Alfi sampaikan? Pesannya itu kita harus tentukan terlebih dahulu ya, posisi kita ada di mana nantinya. Apakah akan menjadi trading ataukah akan menjadi produsen kayak gitu. Itu tinggal kalian pilih sih mau yang mana. Kalau untuk langkah awal misalnya pemula, saya sarankan sih sebagai trading aja, atau sebagai
kasarnya broker ya atau mediator, itu sah-sah aja kok, tidak dilarang kok gitu kan. Namanya juga berbisnis seperti itu. Saya pun salah satu bidang usaha saya ya trading company, it's okay, nggak masalah gitu kan. Kita sama-sama saling membantu, kolaborasi lah ya. Sekarang itu nggak bisa kita lakukan semuanya sendiri gitu kan. Kita membantu menjual barang produsen dan kita juga membantu buyer untuk bisa memenuhi kebutuhannya, ibaratnya gitu. Dan di situ di situ akan ada ibaratnya profit sharing, it's okay gitu, nggak masalah kan, namanya juga kita pemula misalnya kayak gitu, biar nggak terlalu over cost gitu kan, dengan budget yang ibaratnya minimalis lah kayak gitu misalnya untuk pemula. Terus selain itu juga kita cek-cek juga gitu kondisi culture bayarnya itu di sana seperti apa, kita harus paham dulu kan. Terus kadang misalnya kayak negara Jepang misalnya, itu kan sangat ketat ya, atau Eropa itu kan sangat ketat misalnya. Ya kita harus bisa menyesuaikan dengan kriterianya mereka, karena mereka adalah pembelinya gitu. Nggak bisa kita memaksakan mereka sesuai dengan kriteria kita itu. Terus selain itu kita harus memahami juga nih, biar nggak ibaratnya biar nggak terkecoh lah ya gitu kan. Kita harus paham juga walaupun nggak harus mendetail gitu ya, karena memang setiap orang punya expertnya masing-masing gitu ya. Kita harus paham juga dokumen-dokumen ekspor minimal yang dasarnya aja gitu. Ada invoice, packing list, sama AWB ataupun BL kayak gitu. Itulah minimal itu kita paham gitu kan. Terus dari sisi harga biar nggak terlalu high cost, karena kan sekarang itu udah menjamur ya yang namanya forwarder, logistik kayak gitu. Nah itu harus pintar-pintar memilih juga gitu kan. Dan memang semuanya itu harus dikolaborasikan gitu. Jadi ya jangan takut buat bertanya kepada yang lebih berpengalaman tentunya kan kayak gitu, daripada kita sok tahu malah ujung-ujungnya zong kan kayak gitu. Dan itu sah-sah aja semuanya ketika kita mau mempelajari ataupun ingin menjadi lebih baik. Berarti jadi kita nggak bisa sendiri nih ya Kak, kalau misalnya mulai bisnis ekspor impor. Terus juga kalau misalnya ada nih kan kita kan biasanya udah insecure duluan tuh ya kadang ya kalau misalnya nggak dapat buyer gitu. Nah cara ngebangun rasa percaya diri gitu, itu gimana Kak? Nah dulu pun saya mungkin dulu tuh saya pendiam banget ya, maksudnya ya udah pemalu banget, tanya deh sama keluarga saya tuh orangnya pemalu, nggak pedean, insecure ya kayak gitu. Tapi setelah saya ibaratnya meyakinkan diri saya sendiri, saya komunikasi ke diri saya sendiri, saya selalu bilang mau kayak gini terus. Tuh lihat tuh orang-orang aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Saya selalu meyakinkan diri saya ketika saya lagi ada di fase nggak pede atau nggak yakin, ya selama kitanya benar dan mau belajar gitu kan, ya nggak gengsian lah ya, nggak jaim. Ya kenapa kita harus mengurung diri atau insecure ibaratnya kan kayak gitu. Karena kadang diri kita itu butuh asupan gitu. Dalam artinya asupan itu ibaratnya hal-hal yang positif untuk membranding mindset kita menjadi bisa gitu, lebih baik kayak gitu. Kayak motivasi ya, kita harus nemuin motivasi dulu ya. Mungkin lebih ke role model juga kali ya, kita nemuin role model kita, terus baru kita bisa tergerak gitu ya, biasanya kayak gitu kan. Soalnya aku juga orangnya rada kurang percaya diri gitu. Terus aku iya beneran, aku tuh orangnya nggak pedean sebenarnya. Terus kayak kadang aku juga ngerasa kayak gitu, kalau misalnya nggak sekarang kapan lagi gitu. Karena sekarang waktunya gitu kan. Jangan pernah menyia-nyiakan usia produktif yang sedang kita lewati gitu. Saya pun kalau nginget ke belakang agak nyesel ya, nggak begitu maksimal apa yang saya lakukan di usia walaupun sekarang masih produktif ya usianya gitu, di beberapa tahun belakangan yang lalu gitu, pas masih kuliah, terus pas lulus kuliah saya terlalu banyak buang-buang waktu lantas seperti entah itu hal-hal yang ibaratnya kalau kita malas-malasan wajar lah ya, manusiawi gitu, naik turun ya konsistensinya gitu kan. Tapi ada beberapa part yang dimana harusnya kita bisa nih nge-upgrade diri kita saat itu, kenapa baru bisa sekarang kan. Tapi ya itu nggak perlu sekali, kita belajar dari yang sudah ada biar kita tidak mengulanginya lagi, ibaratnya buang-buang karena waktu yang nggak bisa diputar lagi kan, itu benar gitu. Dan kita harus jatuh dulu sih ya Kak. Kita bisa tahu kita di belakang tuh kayak gimana gitu. Iya kan, betul. Jadi lebih menghargai kan akan proses yang kita lalui ketika kita udah gagal atau jatuh gitu. Itu nih bahasan mengenai bisa atau tidaknya ekspor tanpa modal. Jadi bisa ya Kak, tapi kita harus nentuin dulu mau jadi produsen atau mau jadi trading company atau apa tadi Kak, broker ya. Broker. Iya nggak masalah, kalau independen atau sendiri tuh broker lah ya gitu.
Oke, semoga konten hari ini bisa menambah pengetahuan kalian ya tentang ekspor impor. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di post grup selanjutnya. Terima kasih kalian.